Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya indikasi rangkap jabatan pada 564 komisaris di BUMN dan juga anak usahanya yang berpotensi merugikan negara. Lebih jelasnya kami akan bahas bersama anggota Ombudsman Alamsyah Saragih yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat sore Pak Alamsyah. Bagaimana sebenarnya awalnya indikasi rangkap jabatan pada 564 pos komisaris dan BUMN serta anak usahanya ini? Iya, kita memang sudah melakukan pemantauan ya, bahkan tahun 2017 itu kita pernah sudah menyampaikan, cuma dulu kita ambil sampel dan kita temukan ada 222, dan kemudian kita sampaikan secara terbuka, tidak secara formil, dan kita menunggu respon, dan pada saat itu kami melihat di media, Kepala Staf Presiden, Pak Teten Mas Duki saat itu sudah menyatakan sedang menyiapkan 2 opsi untuk Presiden untuk pembenahan ini. Namun demikian, seiring dengan perubahan-perubahan di struktur organisasi pemerintahan, kok kita melihat tidak juga kunjung ada kejelasan, sehingga kemudian kita lanjutkan pemantauan. Kali ini kita memang secara spesifik memanggil beberapa pihak, melakukan klarifikasi dari Kementerian BUMN sendiri. Data-data yang kami peroleh tentunya dapat dari mereka. Kemudian dari Lembaga Administrasi Negara, kami juga dengarkan pendapatnya. Dari BPKP dan dari BPK sendiri. Dari sana kemudian kami akan melanjutkan ke beberapa langkah. Tapi sebelum kami melanjutkan itu tentunya kami sampaikan juga hasil sementara adalah data seperti yang kemarin, dan spesifik itu hanya data 2019. Saya sebut sebagai terindikasi karena mungkin sebagian dari mereka sudah inaktif. Seperti misalnya di BPK itu ada 4 orang, tapi kami cek sudah inaktif gitu ya. Nah, ini yang kemudian nanti kita konfirmasi. Yang jauh lebih penting sebetulnya di 2020 ini kita perlu melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem dan prosedur rekrutmen, dan kemudian beberapa hal yang sifatnya fundamental, dan itu kami akan surati nanti Presiden secara formil, kami sampaikan ke sana. Alamsyah, dari klarifikasi yang dilakukan kepada sejumlah pihak termasuk Kementerian BUMN, apa alasannya bisa terjadi sampai 560 pos komisaris di BUMN dan anak usahanya ini? Iya, alasannya bahwa BUMN adalah bagian dari badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah, maka pemerintah berhak wakilnya di sana. Kemudian dianggap bahwa pejabat-pejabat yang ada ini adalah yang mewakili institusi teknis dan bisa tepat untuk ditaruh sebagai pengawas di sana. Walaupun dalam praktek kami lihat dia melakukan fungsi-fungsi yang lebih dari sekedar pengawas, memediasi dan lain sebagainya. Nah, tapi kami melihat kok proses ini bertentangan dengan beberapa regulasi yang ada, ya, terutama undang-undang. Misalnya dari Undang-Undang TNI, Polri gitu, yang menyatakan bahwa prajurit ataupun anggota Polri kalau dia mau ditempatkan di tugas institusi yang di luar institusi yang bersangkutan, dia harus berhenti atau terbebas dulu dari posisi dia sebagai anggota TNI ataupun anggota Polri gitu ya. Itu yang diatur oleh undang-undang. Namun demikian kemudian ditafsirkan macam-macam dan berkembang. Begitu juga di ASN, sudah jelas di Undang-Undang Nomor 7 di Undang-Undang Pelayanan Publik itu dinyatakan pelaksana pelayanan publik tidak bisa merangkap jadi komisaris, tapi pelaksana ini kemudian ditafsirkan macam-macam. Jelas-jelas Dirjen itu memberikan pelayanan administrasi, dia menyetujui satu perizinan tertentu, dia kan penyelenggara pelayanan gitu ya. Nah, ini kalau kita biarkan terus, nanti berkembang lagi ke macam-macam konflik of interest dan lain sebagainya. Ya, Pak Alamsyah, pertanyaannya, praktek ini sudah berapa lama berlangsung sehingga muncul data sedemikian banyak 564 pos komisaris di BUMN yang terjadi konflik kepentingan? Iya, Wahyu, banyak pertanyaan itu. Yang jelas dari sejak periode Pak SBY juga sudah ada, Pak Jokowi, kemudian marak, bahkan di era sekarang ini yang menarik adalah pengurus partai pun bisa masuk juga ke sana gitu ya. Nah, menurut kami kok ini jadi makin meluas. Itu yang menyebabkan kami melihat tampaknya ada pembenahan yang harus agak fundamental, satu, dan itu wilayahnya Presiden. Yang kedua adalah rekrutmen ini, sistemnya harus kita perbaiki, dan kami nanti dengan Kementerian BUMN tentunya juga akan berbicara dan kemudian mencari bagaimana cara yang baik gitu ya, agar ke depan lebih pas. Termasuk soal rangkap penghasilan itu, menurut saya aneh kan ya, kalau orang sampai dibiarkan rangkap penghasilan gitu, tiap bulan dapat
katanya sih sekarang honor, tapi apa bedanya dengan gaji, dapat tantian pula gitu ya. Kira-kira begitu. Baik, terakhir Pak Alamsyah, soal potensi kerugian negara, sudah ada hitung-hitungannya? Kalau kita potensi kerugian negara ini kan sebetulnya BPK ya, makanya kita nanti akan konsultasi, terus kemudian juga potensi-potensi korupsinya itu nanti KPK. Kami sendiri nanti akan berdiskusi khusus, tapi jangan membayangkan yang terlalu jauh juga. Semata-mata bagi kami adalah cuma untuk melihat potensi-potensi yang ada yang kemungkinan bisa terjadi dan bagaimana memperbaiki sistemnya. Jadi jangan kemudian juga panik dan cemas seolah-olah kita mau menersangkakan orang. Kadang-kadang kan sulit. Percayalah bahwa ombudsman itu orientasi BPK dan juga KPK ya? KPK nanti secara formal kami akan ketemu dan kita sendiri dalam hal ini lebih concern pada perbaikan sistem, Wahyu. Jadi bukan pada person to personnya. Itu yang menjadi fokus ombudsman. Dan biarkan pos di setiap lembaga yang bekerja dengan masing-masing kapasitasnya begitu ya. Baik, terima kasih Alamsyah Saragih, anggota Ombudsman Republik Indonesia atas waktunya di Metro hari ini.